Halo Mas Bro, jadi di kesempatan kali ini kita bakalan membahas seputar tentang flu code. Kegagalan tentang flu code yang bakalan kita bahas untuk saat ini. Okay, let's go. Jadi di sini aku bakalan kasih sedikit tips agar kita bisa menghindari greeting pada saat kita melakukan clear ulang atau flu code yang seperti di gambar sebelumnya Mas Bro. Dan kenapa flu code di saat kita melakukan flu code itu bisa mengalami crack atau greeting seperti di foto sebelumnya, itu banyak perkaranya. Satu, karena kurang bersih medianya atau bisa juga dari spraygannya. Kedua, campuran rasio clearnya salah. Ketiga, pengaplikasian jenis clear yang membuat hasil menjadi crack atau menjadi greeting seperti di video atau foto tadi Mas Bro. Jadi sebenarnya untuk kita melakukan flu code, kita wajib melakukan pengaplasan untuk grid 1000, minimal 1000, maksimal 2000 sampai 5000, tapi nggak usah kalau 5000, cukup di 1000 aja. Kemudian nanti setelah media sudah kering dari air yang setelah kita cuci, kita wajib pakai degreaser atau cairan degreaser. Tujuannya untuk menghilangkan residu daripada bekas amplasan atau kotoran atau minyak yang tidak kita ketahui. Karena terkadang kita sebagai manusia juga terkadang lalai, entah itu kita habis makan gorengan atau kita habis memegang sesuatu yang bersifatnya berminyak, jadi bisa menyebabkan greeting pada media yang akan kita lakukan flu code Mas Bro. Jadi di sini tahapan ke-1, tips ke-1 sudah selesai. Kemudian tahap kedua setelah pengaplikasian clear, jadi pengertiannya gini Mas Bro. Untuk kita melakukan flu code, usahakan kita di tahap clear yang awal kita menggunakan clear yang biasa atau 4:1, dan kemudian nanti saat kita melakukan flu code kita harus memberikan karakter clear yang berbeda seperti 2:1 Mas Bro yang tipe HS. Karena terkadang kita sering bermain untuk sebelum melakukan flu code kita pakai yang tipe 41 karena satu dari harganya yang lebih murah timbang yang tipe HS, kedua cepat kering. Maka dari itu usahakan untuk Mas Bro sebelum melakukan clear ulang, Mas Bro harus tahu karakter daripada clearnya tersebut Mas Bro. Jangan sampai kita clear pertama memakai clear tipe HS, kemudian untuk tahap ke flu code kita pakai clear yang karakternya 4:1, malah kebalikannya, dan hasilnya pasti bakalan greeting dikarenakan dari campuran clearnya juga berbeda antara HS dan MS.
karena masih bagusan HRS. Jadi kalau ada mas bro atau yang masih mohon maaf pemula yang belum tahu atau yang kepepet karena adanya yang itu clear yang 2:1, kemudian mau di clear 2:1 lagi karena kehabisan clear, jadi kita pakai seadanya yaitu clear yang tipe MS. Akan tetapi sangat disayangkan karena nanti hasilnya bakalan jadi ya seperti di foto tadi lah mas bro, bakalan keriting. Dan kemarin juga ada pertanyaan sih, kalau clearnya tetap memakai 41 dan 41 gimana mas, apakah masih tetap aman? Tetap aman asalkan kita di clear yang kedua atau full coat kita tembakan untuk 1 atau 2 layer, kita bikin agak kental, jangan terlalu encer atau terlalu menuruti TDS. Kenapa kita bikin kental? Karena biar cairan daripada clearnya cepat menguap ketimbang kita encerin clearnya, karena nanti takutnya karena kebanyakan thinner maka penguapan daripada clear tersebut tidak bisa merata mas bro. Jadi usahakan untuk kita kalau pakai tipe MS untuk melakukan full coat, kita usahakan untuk campuran rasio di 41 kita memakai thinner 0-10% bisa, atau 15% lah maksimal untuk lapisan atau semprotan yang lapis 1 dan lapis kedua. Dan untuk lapis ketiga kita sedikit encerin, bisa kita sesuaikan TDS juga bisa, asalkan kita bisa mengatur ritme overtime daripada clearnya. Jadi kita tunggu aja clearnya menguap, kita tunggu sampai dengan 15 menit biar clearnya benar-benar meresap merata dulu. Nanti kemudian baru kita lakukan pengekliran ulang atau lapisan yang selanjutnya mas bro. Dan di sini untuk lapisan kedua tetap kita harus cari ratanya atau cari sedikit minimum daripada tekstur kulit jeruknya mas bro. Kalau mas bro mencari hasil yang flat, bukan flat sih, dia minim tekstur kulit jeruk, itu aja sih namanya yang paling bagus. Dan di sini kebetulan untuk media yang saya foto ini adalah media daripada motor Aerox yang sudah saya repaint berwarna apa ini, pink lembayung kuning, tapi di warna pink enggak terlalu pink, jadi warna-warna mixing yang aneh sih sebenarnya, karena ini kan mixing saya sendiri. Ada juga video untuk pemilihan warna base coat di YouTubeku, jadi silakan aja mas bro cari kalau mas bro ingin tahu ini warna pink apa dan untuk campurannya apa, silakan aja mas bro cari sendiri di sana, sudah ada videonya mas bro. Dan di sini untuk kita melakukan full coat, usahakan kita melakukan penyemprotan atau spray ke media kita benar-benar rapat. Kalau mas bro ingin menampilkan hasil yang minim kulit jeruk, kalau mas bro ingin menampilkan standar OEM atau OM, mas bro silakan tidak rapat-rapat juga nggak masalah, karena semua itu tergantung daripada customer mas bro. Kalau biasanya mobil biasanya sih dibikin standar OEM ya mas bro.
Tapi kalau motor-motor seperti ini kebanyakan customer sih mintanya ya agak sedikit minim kulit jeruk. Jadi untuk Mas Bro yang masih belajar, teruskan kesalahan Mas Bro, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar atau mengevaluasi diri kita sendiri dan menambah jam terbang Mas Bro sendiri. Karena dulu seorang yang profesional juga pernah menjadi seorang amatir. Akan tetapi dengan kegigihan dan ketekunan yang dia lakoni, jadi dia menjadi seorang yang profesional. Jadi semua tukang itu sebenarnya hanya butuh jam terbangnya aja. Tinggal kita menekuni, kita belajar lagi dan belajar lagi. Jangan kapok-kapok untuk terus belajar, untuk menempa diri kita sendiri, agar diri kita sendiri bisa tahu apa kelemahan dari diri kita sendiri, Mas Bro. Jadi ini hasil kering setelah 24 jam, karena kemarin malam kita melakukan clear coat, dan ini udah kering sentuh tapi tidak kering kuku karena masih belum 3 hari atau semingguan, dan hasilnya seperti ini. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua, dan di sini saya tidak berniat untuk menggurui, hanya berbagi tips dan pengalaman apa yang sudah saya pernah kerjakan dan apa yang sudah saya pernah gagalin, dan di sini aku share kepada Mas Bro semua agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah aku alami, Mas Bro. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, dan apabila bermanfaat silahkan share, dan apabila Mas Bro yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, Mas Bro. Jadi tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.